teman-teman sekalian, selamat datang di All About Korean with Yoongki. Di video pertama kali ini, saya akan memberikan tips dan trik bahasa Korea. Ya, di sini saya akan kasih judul dua hal yang paling penting dalam bahasa Korea. Oke, di dalam bahasa Korea itu cuma menurut saya, ya, apalagi untuk pemula, hanya ada dua hal yang paling penting. Kalau misalnya kita bisa ingat ini semua, mudah sekali untuk mempelajari bahasa Korea sebenarnya. Ya, cuman memang mekanismenya berbeda sekali dengan bahasa Indonesia, makanya itu yang membuat orang Indonesia khususnya, aduh susah banget sih bahasa Korea, gimana sih cara ngertinya? Oke, nah ini adalah dua hal yang paling penting. Ya, apa aja dua hal yang paling penting itu? Yang pertama, verb, ya, atau kata kerja. Adjective atau kata sifat itu pasti paling belakang. Oke, jadi teman-teman, kalau misalnya udah ada di dalam sebuah kalimat nih, misalnya mama makan apel, udah ada makan nih, udah pasti makan itu akan ditaruh di paling belakang. Dia nggak akan mungkin di tengah, dia juga nggak akan mungkin di depan. Dia pasti paling belakang. Oke. Nah, ini teman-teman mesti hafal sekali ya, dia pasti paling belakang, ini nggak ada tawar-menawar. Ya, ini mudah harusnya, kalau verb sama adjective aja itu pasti paling belakang. Yang kedua, itu biasanya akan sedikit bingung. Partikel tidak boleh salah. Ya, partikelnya itu harus benar. Nah, sekarang partikel itu apa sih? Soalnya di bahasa Indonesia kan kita nggak kenal yang namanya partikel kan? Setahu saya baru ada bahasa Korea, mungkin bahasa Jepang yang pakai partikel seperti ini, ya. Partikel tuh kayak gini ya, analoginya. Saya akan beranalogi sedikit. Anggaplah ada 3 orang. Ya, orang yang satu, orang kedua, orang ketiga. Nah, si 3 orang ini mereka memakai name tag. Ya, mereka dipakai name tag. Orang yang pertama itu pakai name tag namanya Eren. Orang yang kedua pakai name tag namanya Mikasa. Orang ketiga pakai name tag namanya Armin. Ya. Si orang yang pertama, si Eren ini, si orang pertama, itu karena dia pakai name tag-nya Eren, dia mau pergi kemanapun, dia mau pergi keluar kek, dia mau ada di dalam kek, dia mau ada di sudut ruangan kek. Karena dia pakai name tag namanya Eren, maka dia akan jadi Eren. Orang akan mikir, oke, dia Eren. Orang kedua juga sama, si Mikasa. Si orang kedua ini dia mau ada di luar ruangan kek, mau ada dimanapun, di depan, di belakang, di samping, kiri, kanan. Selama dia pakai name tag namanya Mikasa, dia akan menjadi namanya Mikasa. Orang ketiga juga sama, dia mau ada dimanapun, namanya Armin. Ya, jadi fungsi name tag tersebut apa? Ya udah untuk ngasih tahu ke orang lain, kamu tuh siapa. Ya, nah itulah fungsi partikel di dalam bahasa Korea. Partikel itu di dalam bahasa Korea tuh seperti name tag. Jadi untuk memberitahu orang, kamu tuh siapa sih? Kamu tuh role-nya apa? Kamu perannya apa di sini? Apakah kamu subjek? Apakah kamu objek? Apakah kamu tempat? Apakah kamu waktu? Gitu. Ya, jadi dikasih role-nya, dikasih name tag-nya.
Sebagai contoh ya, kita contohin, kita bikin kalimat Mama makan apel. Ya, kita kasih contoh kalimat Mama makan apel. Ingat tadi peraturan yang pertama bahwa verb atau adjektif itu pasti ada di belakang. Maka si makan ini kita akan taruh dia di paling belakang. Makan. Ini urutannya dalam bahasa Korea ya. Sekarang Mama. Ya. Mama itu bahasa Koreanya adalah omoni. Nah, Mama di sini itu adalah orang yang melakukan. Orang yang melakukan sebuah verb, ya, orang yang melakukan verbnya tersebut, orang yang melakukan kata kerjanya tersebut, itu namanya adalah subjek. Subjek di bahasa Korea dipasangin sama partikel, dikasih name tag, partikelnya itu i atau ga. Ya, karena omoni itu nggak ada bacim, ya, dia terakhirnya adalah vokal, maka pastinya dia dikasih sama ga. Makanya di sini saya tulis Mama, ya, omoni ga. Oke, sorry, ga-nya saya kasih merah aja deh biar enak ngeliat partikelnya. Omoni ga. Oke, itu Mama. Sekarang apel. Apel itu dia yang dimakan. Dia yang dimakan berarti dia yang dijadiin korban. Dia yang menjadi korban. Yang menjadi korban itu, ya, di sebuah kalimat yang menjadi korban itu dinamakan objek. Ya, apel bahasa Koreanya adalah sagwa. Lalu ditambahin pakein partikel objek yaitu atau re, tapi dalam situasi ini kita memakai re, ya, karena sagwa belakangnya adalah vokal, ya, bukan konsonan. Oke, di sini saya kasih apel. Kemudian apel bahasa Koreanya adalah sagwa. Kemudian sagwa dikasih partikel yaitu sagwa re. Tinggal terakhir, karena makan itu bahasa Koreanya 먹습니다. Oke. Nah, jadi Mama makan apel bahasa Koreanya adalah 어머니가 사과를 먹습니다. Ya, si Mama ini karena dia subjek, makanya dipakai partikel subjek yaitu ga. Si apel karena dia objek dipakai partikel objek yaitu re. Kemudian makan ya udah pasti di paling akhir. Ya. Pertanyaannya, tadi kan seperti si 3 orang ini nih. Si 3 orang ini kalau misalnya pakai name tag, dia kemanapun si orang nomor 1 akan jadi Eren. Kemanapun ya. Si orang nomor 2 kemanapun dia akan jadi Mikasa. Si orang nomor 3 kemanapun dia akan jadi Armin. Sekarang di sini Mama makan apel, jadinya 어머니가 사과를 먹습니다. Ya, urutannya itu Mama apel makan. Urutannya. Sekarang boleh nggak kalau misalnya ternyata si apelnya ini saya pindahin ke depan. Jadi si apelnya duluan. Jadi apel Mama makan. Jadinya seperti 사과를 어머니가 먹습니다. Kayak gitu boleh nggak? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh selama ini partikelnya itu masih sama. Ya, omoni itu pakai partikelnya ga, sedangkan si apel itu pakai partikelnya re. Ini selama mereka masih nyatu, masih sama, ini nggak masalah. Yang jadi masalah kalau partikelnya ketuker. Sebagai contoh ya, di sini pakai omoniga, di sini saya tulis di sini saya tulis omoni,
Kemudian di sini pakai rel. Omonirel. Sagwa ga. Kemudian mo sem nida. Kayak gini bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Sagwanya dipakein nggak, dia dipakein partikel subjek. Berarti artinya apa? Si apelnya ini yang jadi pelakunya. Si omoninya, omonirel. Berarti omoninya yang jadi objek, dia yang jadi korbannya. Jadinya artinya gimana kalau misalnya dalam bahasa Indonesia? Apel makan mama, ntar jadinya. Jadi nggak masuk di akal kan? Bisa aja sih masuk akal kalau misalnya apelnya tiba-tiba jadi monster terus makan mama, tapi kan nggak mungkin. Yang mungkin itu adalah mama makan apel gitu. Jadi yang kalimat kedua ini tuh nggak bisa, nggak boleh sebenarnya gitu. Kecuali ya benar apelnya jadi monster terus makan mama, itu beda cerita, nggak masuk di akal aja gitu kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kan gitu. Oke, ini contoh yang kedua ya, ada taman. Taman sama ada. Taman bahasa Koreanya adalah kongwon. Sedangkan ada bahasa Koreanya adalah ismnida. Di sini saya tulis lagi 2 kali. Kongwon sama ismnida. Saya kasih kotak di sini untuk partikelnya. Kemudian saya kasih pilihan. Pilihannya ada partikel tempat, yaitu E. Kemudian partikel subjek, yaitu I atau K. Nah, sekarang menurut teman-teman, artinya bakalan jadi jauh beda nggak? Sebagai contoh ya, taman itu udah otomatis nama tempat. Ya, kita pakaiin partikel tempat. Ya, di sini kita pakaiin partikel tempat. E. Ya. Kemudian taman itu bisa subjek juga nggak? Ya mungkin bisa ya. Kita coba dia pakaiin partikel I. Karena kongwon ya, ada apa namanya? Ada bacimnya di sini, jadi kongwoni. Ya. Kalimat pertama jadi kongwoni ismnida. Kalimat kedua jadinya kongwoni ismnida. Artinya jadinya gimana? Yang pertama, karena itu adalah partikel tempat berarti artinya kalau nggak ke, di jadinya. Kalau kalimat pertama jadinya ada di taman. Ya. Partikel kedua, kalimat kedua itu pakai kongwoni. Dia pakai partikel I, dia pakai partikel subjek di sini. Ini artinya jadinya gimana? Jadinya ada taman. Kata-katanya sama, partikelnya doang sedikit berbeda. Artinya itu jauh berbeda. Yang pertama itu ada di taman karena kongwonnya itu adalah partikel tempat. Yang kedua itu ada taman karena dia pakai partikel subjek. Jadi teman-teman, di dalam bahasa Korea itu yang penting hanyalah dua hal ini. Verb sama adjective, itu apapun yang terjadi, tendang dia paling belakang. Yang kedua, partikel itu nggak boleh salah karena partikel itu seperti nemtek. Kalau nemteknya salah, maka orangnya juga akan salah jadinya. Tapi kalau nemteknya benar, mau dia dimanapun, maka hasilnya akan benar. Oke, semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman, memberikan pengertian yang lebih baik lagi tentang bahasa Korea, dan semoga membantu teman-teman untuk belajar bahasa Korea lebih baik lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.